Kawan-kawan, mari kita sekarang bicara tentang sejarah ilmu ya. Sebetulnya dapat dibagi 3 bahagian ini sejarah ilmu ini. Satu tentang sejarah teknologi atau ya penemuan dari segi produk-produk yang dibuat oleh manusia. Kemudian sejarah ilmu dari segi disiplin ilmu ya, yaitu kodifikasi teori-teori ya, kumpulan teori-teori, dan kemudian sejarah filsafat ilmu, yaitu bagaimana manusia membuat rumusan untuk metode-metode berpikir. Ya, seperti kita ketahui bahwa manusia ini disebut dengan Homo faber ya, pencipta gitu. Jadi binatang yang suka menciptakan alat gitu, Homo faber. Demikian sehingga dari dulu manusia itu membuat produk-produk bikinan dia untuk menolong dia sendiri dan kawan-kawannya ya. Di antaranya ya bagaimana dulu itu cara membuat api gitu, seperti itulah. Itu banyak dilakukan sejak zaman dulu ya, sejak manusia itu lahir dan kemudian berinteraksi dengan alam, dia sudah menciptakan ya seperti kayak kapak dari batu gitu kan, termasuk pisau dan sebagainya. Yang kalau dari segi ya kodifikasi penulisannya ya tentang produk-produk itu ya memang banyak keterputusan, terutama dari segi bahasa yang berlain-lainan dan tidak universal ya. Misalkan bangsa Sumeria tulisan paku gitu ya, tidak dipahami oleh manusia yang kesininya, sehingga produk-produk apa di dalam tanah bumi mereka yang kemudian ditemukan itu ya tidak begitu difahami. Kemudian apakah bersifat industrialis atau bukan, yaitu tidak kita ketahui juga. Termasuk juga Mesir kuno ya, yang tulisannya hieroglyphs gitu. Itu pun penemuan-penemuan apa itu tidak bisa kita tiru karena ya ada keterputusan sejarah. Demikian sehingga gitu disebutnya zaman prasejarah gitu ya. Jadi penemuan-penemuan yang dulu, orang-orang dulu, walaupun seperti di dalam piramida Mesir itu banyak gambar-gambar barang yang sebetulnya ya aneh ya untuk pada zaman itu. Jadi misalkan ada gambar seperti helikopter, ada gambar seperti lampu neon gitu kan. Nah ini kita tidak ketahui karena tulisannya hieroglif, banyak orang tidak tahu kan. Kemudian ya jadinya mereka itu budaya penemuan itu ya tidak dikembangkan. Selanjutnya yang kita ketahui kemudian adalah yang dituliskan oleh manusia ya, bahwa penemuannya itu direkod ya, direkam bahwa ini menemukan ini dan sebagainya kan. Nah, yang kita tahu yang terakhir-terakhir ini kan yang misalkan tentang iPhone ya, telepon touchscreen itu kan ditemukan oleh grupnya Apple ya dengan iPhone itu. Nah itu juga suatu penemuan yang penting untuk kita ya, sampai sekarang masih bertahan. Kemudian ya tahun 2010 ya, tahun 89 itu ditemukannya WWW ya, World Wide Web. Nah, kemudian tahun 73 ya oleh Martin Cooper ditemukan HP ya, handphone. Kemudian tahun 59 komputer dan begitu seterusnya. Nah, antara tahun 17-an sampai ke modern yang sekarang itu memang ramai sekali penemuan-penemuan itu ya, barang-barang itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan produk-produk teknologi. Nah, produk-produk ini kan dituliskan ceritanya dan hukum-hukum
operasinya kan. Nah, jadilah ini ya yang sekarang kemudian jadi fakultas-fakultas teknik gitu kan. Nah, fakultas-fakultas lain pun ya mempunyai teori-teori ya yang semuanya dikodifikasi dan menjadi ilmu-ilmu tersendiri ya. Ya seperti halnya tadi operasi di dalam komputer atau laptop itu misalkan seperti artificial intelligence ada namanya misalkan software engineering ya, teknik persoftwarean. Kemudian ada komputer silikon ya kan yang dulu itu membawa manusia ke bulan gitu kan. Nah itu ilmu komputer. Kemudian ada tentang ilmu DNA gitu kan. Nah, ini dari biologi molekular misalkan. Kemudian ya yang lebih dulunya itu ada teori relativitas yang terkenal di dunia fisika ya. Ada Einstein di dunia biologi, ada naturalisme dari Darwin. Kemudian yang lebih jauhnya itu ada teori gravitasi dari Newton gitu. Di bidang astronomi ada Copernicus gitu dan sebagainya. Ini dimulai ketika ya ilmu-ilmu itu menjadi berkembang ketika manusia mencari dan banyak yang dibiayai baik oleh negara ataupun swasta, terutama ketika revolusi Inggris itu revolusi industri banyak yang dibiayai oleh orang kaya karena penemuan ini dan ilmu-ilmu itu dapat membuat lebih kaya lagi kan. Nah, ilmu-ilmu humaniora sendiri ya seperti ya seni, bahasa dan sebagainya dipelajari ya sejak manusia itu memuliakan dirinya yang disebut dengan Renaissance ya. Jadi rebirth, bagaimana manusia menghormati yang sebelumnya menghormatinya hanya kepada Tuhan kan, jadi mengikut kepada kitab suci dan sebagainya. Nah, kemudian manusia tersadar bahwa dia harus memuliakan dirinya yang menjadi membuat ilmu-ilmu yang melayani dirinya, menceritakan dirinya, yaitu ilmu-ilmu humaniora, ilmu sosial gitu dan sebagainya. Misalkan ilmu geografi kemudian berkembang menjadi ilmu yang pesat ya secara ini diperlukan oleh masyarakat ya kan sejak tahun 18-an misalkan booming. Kemudian dengan adanya kolonialisme harus mempelajari bangsa lain, muncul etnografi, jadilah ilmu-ilmu antropologi begitu. Nah, kemudian berkembang menjadi kota-kota yang dari desa-desa ya ada muncul ilmu sosiologi. Kemudian bahasa menjadi semakin rumit dan semakin harus diperjelas. Jadinya ada ilmu komunikasi, ilmu bahasanya tersendiri dan sebagainya. Ini sejarah ilmu-ilmu yang bukan hanya produk, tapi bagaimana itu manusia itu memformulasikannya menjadi suatu disiplin ilmu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang saya ceritakan ini adalah sejarah filsafat ilmu. Nah, jadi teknologi, kemudian ilmu-ilmu itu kemudian ada induknya yaitu pemikiran ya, yang filsafatnya itu ya pemikirannya yang paling besar diantaranya adalah yang pertama manusia itu ya taat kepada kitab suci itu yang pertama. Yang kemudian karena manusia tersadar akan pemikirannya jadi ada kitab suci plus rasio gitu. Misalkan pada seorang pendeta ya yang Katolik ya namanya Thomas Aquinas misalkan. Jadi kitab suci dan rasio itu sama katanya kan saling mendukung. Nah, kemudian dalam sejarah barat itu muncul ada metode berpikir yang bukan hanya tadi kitab atau kitab dengan rasio. Ada rasio tersendiri katanya cukup. Katanya nggak usah pakai kitab suci gitu. Yang namanya Descartes ya, Descartes. Nah, ini menjadi mazhab pemikiran yang populer di Perancis ya pada tahun 15-an.
Kemudian ada ini tahun 16-an empirisisme di Inggris gitu. Jadi kalau Descartes itu yang benar adalah yang rasional, yang dipahami oleh logika. Kemudian kalau empirisisme di Inggris oleh Francis Bacon ini, jadi yang penting itu yang dialami gitu, yang benar itu yang dialami oleh manusia gitu. Nah, ada yang menggabungkan ini tahun 17-an itu dari Jerman ya. Jadi terkenal dengan idealisme kalau Jerman ini Immanuel Kant. Jadi keduanya digabung menjadi scientific method katanya kan. Nah, kemudian ada tokoh juga dari Austria yang bernama Wittgenstein yang menggabungkan bahwa ilmu itu harus melalui prosedur logiko hipotetiko verifikasi. Jadi menggabungkan itu, jadi harus ada logis ya secara rasional, kemudian bisa diramalkan hipotesis, dan kemudian diverifikasi secara empiris tadi apa benar atau tidak kan. Nah, ini menjadi cikal bakal di suatu lembaga yang kemudian ini menjadi lembaga yang penting di dunia modern, yaitu lembaga pendidikan ya, terutama pendidikan tinggi ya, karena pendidikan tinggi ini gabung dengan riset ya, sehingga produknya yang produk akhirnya itu harus menulis research yang baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, ketiga ini merupakan sejarah yang harus kita pahami bahwa ya kita itu berada di tengah-tengahnya, sehingga kita bisa melakukan sesuatu secara tepat, secara sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena berbagai ilmu itu dengan berbagai data itu harus pas mengamalkannya gitu. Terima kasih.